Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rizky Panjaitan dengan NIM 4220011. Saya dari kelompok 4 dan dengan teman saya Indra Perwira dengan NIM 4220019. Kami akan menyampaikan sedikit penjelasan materi, penjelasan makalah kami tentang inti tasawuf. Di sini kami membahas tiga hal. Kami membahas tiga hal mengenai inti tasawuf. Yang pertama, mengetahui pengertian tasawuf, yang kedua sumber tasawuf, dan yang ketiga inti ajaran tasawuf. Apa itu pengertian tasawuf? Harun Nasution menyebutkan ada 5 istilah yang berkaitan dengan definisi tasawuf. Yang pertama yaitu as-sufah, yaitu orang yang ikut pindah dengan Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Yang kedua yaitu saf atau barisan, yaitu orang yang selalu berada di barisan depan dalam hal atau dalam urusan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mengamalkan kebaikan. Yang ketiga yaitu sufi atau suci, yaitu menggambarkan seseorang yang selalu memelihara diri dari kejahatan atau memelihara diri dari berbuat dosa dan maksiat. Yang keempat yaitu sopos. Kata sopos ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah hikmah. Maksudnya adalah menggambarkan keadaan jiwa seseorang yang senantiasa cenderung kepada kebenaran. Dan yang kelima yaitu suf atau kain wol. Itu kalau suf atau kain wol ini menggambarkan orang yang hidup sederhana dan tidak mementingkan kehidupan di dunia. Nah, dari definisi-definisi tersebut dapat kita simpulkan secara bahasa kalau artinya definisi dari tasawuf adalah sikap mental yang selalu memelihara diri, yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hidup dalam kesederhanaan, rela berkorban dan dalam hal kebaikan, dan selalu bersikap bijaksana. Sedangkan secara istilah, definisi tasawuf ini bergantung kepada tiga hal, bergantung pada 3 sudut pandang. Yang pertama yaitu sudut pandang dari manusia sebagai makhluk terbatas. Yang kedua, manusia sebagai makhluk berjuang, yang harus berjuang. Dan yang ketiga, manusia sebagai makhluk yang bertuhan. Pada intinya, tasawuf adalah upaya melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat membebaskan dirinya dari pengaruh kehidupan di dunia, sehingga terbentuklah akhlak yang mulia dan ingin selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya tentang sumber tasawuf akan dijelaskan oleh teman saya Indra Perwira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber tasawuf. Yang pertama, unsur Islam. Secara garis besar, ajaran Islam mengatur kehidupan manusia mulai dari sifat lahiriah atau jasadiyah dan kehidupan yang bersifat batiniah. Pada unsur kehidupan yang batiniah inilah lahirnya tasawuf. Yang kedua, unsur luar Islam. Di kalangan para orientalis barat sering dijumpai uraian yang menjelaskan bahwa tasawuf Islam ini dipengaruhi oleh adanya unsur dari luar Islam. Unsur-unsur di luar Islam yang diduga mempengaruhi tasawuf Islam, yang pertama unsur Masehi, yang kedua unsur Yunani, yang ketiga unsur Hindu atau Buddha, yang keempat unsur Persia. Yang C, inti ajaran tasawuf. Para praktisi tasawuf sepakat bahwa inti dari ajaran tasawuf ialah tazkiyah al-nafis, yaitu penyucian diri, baik penyucian badan, ucapan, pemikiran, atau hati maupun jiwa, dan pengesahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, maqamat, yaitu para sufi mendefinisikan maqamat adalah tahap atau titik pemberhentian untuk mencapai tujuan tasawuf yang harus dilalui satu demi satu. Ada beberapa jumlah maqamat yang mana para sufi berbeda pendapat dalam hal urutannya. Yang pertama, maqam taubah, yang kedua maqam sud, yang ketiga maqam sabr, yang keempat
maqam tawakkal dan maqam ridha. 2. Ahwal. Ahwal adalah sesuatu anugerah spiritual pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada sang salik karena ketaatan dan ibadahnya yang secara terus-menerus. Ada beberapa kategori ahwal yang populer, antara lain khauf, yang kedua tawadhu', yang ketiga ikhlas, yang keempat takwa, yang kelima syukur, dan mutmainnah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya adalah tasawuf secara keseluruhan atau kesimpulan pengertian dari tasawuf adalah upaya melatih jiwa kita dengan berbagai kegiatan yang dapat membebaskan diri dari pengaruh kehidupan dunia sehingga terbelah akhlak yang mulia yang akan selalu ingin merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian sumber-sumber tasawuf ini terbagi ke dalam dua sumber. Yang pertama sumber dari dalam Islam, yang kedua dari sumber luar Islam seperti sumber-sumber dari agama Yahudi, agama unsur Masehi, unsur Yunani, agama unsur Hindu Buddha, atau unsur Persia. Dan yang terakhir, para praktisi tasawuf sepakat bahwa inti dari ajaran tasawuf ialah tazkiyah al-nafis, atau dalam artian penyucian diri, baik penyucian dalam badan, ucapan, pemikiran, hati maupun jiwa, dan pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ahli sufi menamakan hal ini dengan ajaran maqamat dan ahwal. Terima kasih, kami dari kelompok 4. Sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.